Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang di Ruang Cerita. Siapkan sebuah ruang dalam hati dan pikiran untuk kita bisa saling merasa, karena sedikit ruang bisa membuat tenang. Masih di episode ketiga saling cerita rasa di Ruang Cerita. Hanya beda cerita tentunya di episode kali ini, dan yang pasti beda juga pembagi cerita pada hari ini. Di Sabtu malam lalu saya sudah memberikan bocoran tentunya, dan mungkin kali ini akan lebih banyak sukanya nih ketimbang dukanya. Di tengah kondisi saat ini yang ya gak usah ditanya lagi lah, gak usah diceritakan lagi gitu kan. Terselip mungkin cerita-cerita bahagia, cerita haru, atau yang gak bisa dilupakan dan akan menjadi kenangan manis tersendiri. Sebelumnya hari ini sebenarnya di bulan April ini banyak banget yang ulang tahun, dan saya ingin mengucapkan happy birthday untuk teman-teman saya, Rio, Uni, terus Diki, terus juga kakak ipar saya, Anton, dan juga yang pasti ini yang paling istimewa, mama saya. Doa di tahun ini adalah semoga di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya sih, semoga yang berulang tahun bisa sehat-sehat selalu, khususnya mama. Terus rezekinya bisa dilancarkan, dipermudah, dan doa yang terbaik untuk semuanya yang berulang tahun pada hari ini tanggal 4 April 2020. Kita boleh jadi senang membuat rencana ini dan juga itu, mempersiapkan dengan matang beberapa bulan sebelumnya. Tapi nih, rencana manusia ya hanya sebatas rencana yang mungkin bisa terwujud, tertunda, atau bahkan gak pernah terwujud sekalipun. Gak ada yang tahu kan? Semua ya pada akhirnya Allah yang menentukan. Cerita sahabat SMA saya ini adalah tentang bagaimana dia akhirnya mencoba ikhlas ketika acara pernikahannya yang dia rencanakan beberapa bulan jauh dari hari H, boleh dibilang harus menerima tragedi pahit dalam tanda kutip di tengah wabah 19 ini. Mungkin kabar awal ini ya terdengar sangat pilu. Sedih banget sih saya juga waktu pertama kali ngedenger ini. Tapi justru sekarang ini nih, saat ini sahabat saya sudah sah bersama laki pilihannya. Asik, sah. Arsy, langsung aja kita hubungkan. Kita dengarkan cerita bahagia sahabat SMA saya, Arsy, menikah di tengah pandemi 19. Halo, assalamualaikum Syek. Waalaikumsalam. Sebelumnya gue mau ucapin dulu ya happy wedding. Terus selamat ulang tahun juga tuh, kemarin lo ulang tahun juga kan? Iya, thank you. Keberapa tuh BTW? Kenapa? Keberapa ulang tahunnya BTW? Berapa ya? Kado terindahnya ini ya, dapet temen tidur. Gak bisa tidur yang ada. Oke deh, lanjut aja, langsung aja lu ceritain gimana perasaan ketika sebelum akadnya itu berlangsung, sebelum hari H sampai setelah hari H-nya tuh. Silahkan. Jadi kan gue tuh udah persiapin dari lama banget kan pernikahan ini. Iya. I know. Bukan cuma satu pernikahan aja kan. Tapi pernikahan saudara gue sepupu yang seumuran banget, dan itu tuh bedanya dikit banget. 8 Maret, 4 April kalau gue jadi 4 April, sama nanti 30 Mei. Dan itu tuh gue yang persiapin juga kayak souvenirnya, undangannya, seragamnya, kita yang belanja bareng-bareng. Pokoknya emang bukannya pengen repot sih, pengen aja biar berkesan gitu buat diri sendiri. Karena emang guenya juga suka kan. Akhirnya ya udah deh, kerjain aja sendiri gitu. Mungkin kalau bedanya sama yang lain yang
batal nikah ada resepsinya dan cuma akad doang, gue lebih nyesek karena nyiapin semuanya sendiri ya. Nah waktu pas 8 Maret itu kan saudara gue berlangsung tuh ya pernikahannya. Itu kan belum ramai banget tuh di Indonesia. Kita tuh masih ya udah gitu. Masih lancar-lancar aja kok di sini semuanya juga dia aja bisa, ya udah gue juga sebulan lagi kan deket gitulah ya. Mikirnya tuh ya udah deket lah, kalau misalnya 4 April sama 8 Maret tuh sebulan mah cepet banget gitu. Taunya perkembangannya kan pesat banget tuh, sehari aja bisa nambahnya sampai 100-an gitu. Terus kita tuh udah bingung banget, sedangkan wali gue itu bukan di daerah yang sama kayak gue, tapi di area red zone kan. Nah awalnya tuh ya udah deh, kalau makin kesini makin parah kita adain aja di rumah, tetap ngundang teman-teman deket, tetangga dan saudara-saudara, ya pokoknya kayak lamaran lah gitu. Tetap hias, tetap pakai adat Sunda, tapi acaranya cuma akad aja. Semuanya dipindahin. Udah ngobrol sama semua vendor, sama fotografer, sama salon WO, sama catering juga udah ngomong, oke, kita tentuin aja kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya makin dekat itu malah makin menjadi-jadi, makin ribet banget. Makin menjadi-jadilah pokoknya. Akhirnya gimana nih keputusannya, mau diundur apa tetap tanggal segitu tapi kita ubah rencananya, nggak rame-rame kayak gitu. Nah setelah mikir-mikir, setelah drama panjang dan nangis-nangis tiap pagi, itu akhirnya keluarga wali yang ada di Jakarta itu memutuskan ya udah deh diundur aja kalau misalnya kayak gitu. Nah setelah diomongin sama pihak cowoknya, ternyata mereka nggak mau, malah kalau bisa dicepetin aja biar nggak keburu makin menjadi-jadilah pokoknya gitu. Nah akhirnya diputusin ya udah kalau gitu di KUA aja, walinya datang cuma dengan beberapa orang aja, dari Jakarta langsung ke KUA. Abis dari KUA langsung pulang, nggak ke rumah gue dulu, nggak makan dulu, nggak apa dulu. Dengernya aja udah sedih banget, Terus akhirnya gue ngabarin sepupu-sepupu semua saudara-saudara keputusan om gue kayak gitu. Ya udah mereka juga sedih lah ya, nangis juga, sama tiap ditelepon juga sama nangis gitu. Ada yang nggak mau telepon, nanti gue nangis, gue WA aja, gimananya persiapannya. Udah akhirnya terjadilah akad nikah kan di situ. Sebenarnya mungkin kalau misalnya di gedung itu lebih hikmat ya. Ada MC-nya, kita datangnya diiringi, dilihat sama saudara-saudara gitu. Kita lebih hikmat, terus lebih sedih mungkin karena ngelihat saudara-saudara juga pada nangis. Cuma kalau misalnya di sana tuh emang kesannya terburu-buru banget. Soalnya kayak apa ya? Oh ya udah acaranya kan cuma ini doang. Terus walinya mau langsung pulang, ya udah ngapain lagi, ya udah akan selesai gitu. Jadi nggak terlalu sedih sebenarnya. Cuma mungkin kalau yang di rumah yang pada nonton live di Instagram sama di Zoom, sedih banget. Itu sedih banget. Parah, karena mungkin mereka ngerasanya, aduh nggak lihat dari secara langsung gitu. Apalagi setelah itu sepupu-sepupu yang lain-lain itu pada nulis statusnya tuh, aduh gue pengen nangis sumpah. Gak apa-apa keluarin aja. Gak apa-apa, silakan. Iya pada bilangnya tuh kita semua tuh ikut katanya. Tapi udah lewat ya, maksudnya sekarang kan udah mulai tenang gitu ya, udah mulai seneng lah istilahnya. Iya udah lewat lah, malah sebenarnya bersyukur banget. Soalnya sekarang kan lintas provinsi ditutup kan, jadi nggak boleh ada lagi yang lewat. Puncak aja ditutup, plat B itu
disuruh putar balikan. Iya. Kalau misalnya ternyata dia plat B tapi KTP-nya Cianjur, boleh lewat, tapi dia di karantina, dimasukin ke list gitu pokoknya. Jadi ODP ya statusnya nanti. Iya, jadi ODP statusnya di Cianjur. Jadi dia nggak boleh kemana-mana. Nah, dan dengan adanya itu gue bersyukur banget bisa dicepetin gitu nikahnya. Iya sih, sedihnya itu aja. Cuma apa ya, ya sih sebenarnya sih yang ngalamin tuh nggak cuma gue doang ya, banyak banget. Iya. Yang ngalamin kayak gitu, yang tiba-tiba diganti, yang tiba-tiba nggak jadi, yang diundur, banyak banget tuh. Cuman emang kebanyakan sih nggak diundur tapi dimajuin dan lokasinya jadi berubah gitu. Nah sebenarnya ini juga masih bingung, belum diskusi lagi sama WO karena akhirnya WO kan nggak kepake. Fotografer juga akhirnya nggak kepake. Jadi mau diapain gitu, resepsi juga belum tentu ada kan, karena kita kan nggak tahu kayak gini sampai kapan gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya masih bingung ini tuh, tapi ya udah hikmahnya ya apa ya jadi lebih cepet, tenang aja, terus prosesnya juga jadi cepet banget, nggak ada capeknya gitu. Gue juga sempet kaget sih waktu lo kabarin di grup itu, grup bridesmaid itu kan tiba-tiba besok gitu kan akad jam 10. Itu tuh kaget banget karena emang pas dulu kan rencananya tuh tanggal 4 kan, yang 4 April. Iya. Itu dari pihak mananya tuh? Tetap tanggal 4 dan nggak diubah tanggalnya, cuma lokasinya aja kan. Karena kita juga udah daftar ke KUA-nya tanggal segitu, dan emang begitu kita telepon ke KUA bisa nggak dipercepat, itu mereka bilang bisa, tapi buku nikah itu belum bisa diambil sampai tanggal yang udah terdaftar. Gitu. Iya. Jadi semua dokumen-dokumen di KUA itu gue terdaftar nikahnya itu tanggal 4. belum ini sebenarnya tanggal 4 gitu. Oh, jadi masih belum nerima ya si buku nikahnya itu. Iya, karena kita daftarnya tuh kan tanggal 4. Jadi nanti hari Senin kita disuruh ambil buku nikahnya gitu. Terus yang kemarin itu kan pas lagi di foto di live Instagram itu ada buku nikahnya nggak sih? Belum ya? Ada buku nikahnya tapi kosong. Oh. Belum ada datanya gitu. Nah, gua kan kemarin datanya juga belum dimasuk. Gue kan kemarin lihat live Instagram lo sih waktu akad. Emang gue juga aduh sedih banget, parah sih, karena gue apa ya, sedikit bisa ngerasain gitu apa yang lo rasain, karena emang gue tahu persiapan lo dari beberapa bulan yang lalu tuh bener-bener wah pokoknya lo tuh gila-gilaan lah, maksudnya gila-gilaan tuh ya emang lo memperjuangkan sendiri gitu, segalanya tuh sendiri, sampai souvenir sendiri ya kan. Nah terus pas gue lihat di Instagram itu si KUA-nya itu emang dihias-hias gitu atau emang gimana tuh? Emang dari pihak elunya yang menghias atau dari sananya emang kayak gitu? Enggak, itu kan aula KUA, itu diperuntukkan buat biasanya penataran. Sebelum gue nikah itu gue penataran dulu kan beberapa minggu sebelum itu, dan itu emang udah dihias kayak gitu, udah ada kursi-kursi kayak gitu loh. Emang sebenarnya diperuntukkan buat penataran. Dan dari dulu kan gak cuma gue doang kan, yang gak cuma gara-gara corona doang orang nikah di KUA, banyak banget kan orang yang nikah di KUA. Dan itu emang diperuntukkan buat itu juga, buat akad orang-orang yang gak nikah di rumah, cuma nikah di KUA doang gitu. Kayak gitu. Jadi emang udah kayak gitu adanya gitu. Tapi seneng lah ya, alhamdulillah. Gue gak nyangka sih lu bisa sama Hilman akhirnya. Coba ceritain dong Hilman itu siapa sebenarnya, biar teman-teman semuanya tahu siapa suami lu sebenarnya. Halo sih? Halo? Waduh, keputus nih kayaknya. Mungkin wifi-nya Arsy lagi mati. Tadi sih ngabarinnya gitu. Oke, kita hubungkan lagi aja, kita coba ya. Coba deh kita hubungkan. Halo sih. Tadi sempat keputus ya? Iya. Tadi nyampe mana ya?
Oh iya. Yang kemana? Ceritain dong siapa sosok suami lo itu, kalau boleh tahu sih. Saya gue udah tahu banget sih perjalanannya lu dari awal masuk SMA. Gak nyangka sih, asli deh. Kenapa ya? Jodoh tuh jorok sekali ya. Ya emang kenapa ya? Gak tahu gimana. Tapi tadi kan kita udah lumayan sedih-sedihan tuh dari sebelum sampai pas akadnya. Nah sekarang dari akad sampai setelahnya nih, ceritain dong gimana tuh rasanya pas lagi akad, rasanya gimana, terus setelah akad rasanya gimana. Soalnya gue juga sempet lihat lu mencium tangan suami lu dengan sangat khidmat gitu loh di Instagram. Coba dong ceritain. Aduh, enggak banget. Gimana ya? Ya kalau nervous mah semua orang pasti nervous ya. Iya betul. Kayaknya ya sama aja sih. Sebenarnya rasanya kayak gitu aja. Yang nonton sama nervous, yang jalan ini juga sama nervous gitu. Apalagi ngelihat yang jadi saksi sama yang jadi wali kan om tuh yang dan itu deket banget gitu dari kecil, udah deket gitu ya, udah kayak ayah sendiri lah. Jadi ngelihat om pada nangis tuh jadi sedih banget gitu. Itu sih, tapi ya lega sih gitu, menghibur diri kan. Lo lihat sendiri kan di live Instagramnya, gue juga ketawa-tawa, jadi ya itu sih sebenarnya berusaha menghibur diri aja gitu dari kesedihannya. Kalau misalnya mau nangis mah ya nangis apa sih. Tapi lu malu ya, gue tahu lu kalau misalkan nangis depan orang tuh malu. Iya emang, padahal sebelumnya udah tapi udah lebay banget. Tapi lu kan awal-awal tuh kayaknya nih berasa berat gitu loh untuk yang tadinya lu udah nyiapin ini dan itu, terus ternyata harus seperti ini gitu kan. Pasti itu sesuatu hal yang berat. Dan kapan sih lu bisa akhirnya tuh mengikhlaskan semuanya, ya udahlah gue pasrahin aja sama Allah gitu. Itu terjadinya kapan sih? Kan udah galaunya tuh seminggu ya. Jadi dari seminggu sebelum, berarti itu kan 2 minggu sebelum tanggal yang ditentukan ya. Iya. Udah 2 minggu tuh udah galau banget lah pokoknya. Awalnya tuh kayak gak ikhlas gitu. Duh gimana ya, gak mau gitu kalau misalnya nanya sama nanya sama suami sih. Dia juga waktu sebelum nikah iya sebenarnya ya pengennya berjalan sesuai rencana aja, cuma ya gimana gitu. Ya udahlah kita ngikut aja. Akhirnya gak tahu kenapa pokoknya ya udah ikhlas aja, ya udah deh di rumah aja gitu. Yang penting ada kenangannya, tetap difoto, tetap dihias juga rumahnya gitu. Walaupun cuma akad aja dan gak semua orang datang gitu. Tapi ujung-ujungnya kan gak jadi kayak gitu juga. Awalnya tuh udah galau banget, gak ikhlas lah pokoknya. Sampai waktu itu pernah abis nangis pagi-pagi itu suami tuh sama keluarganya dateng nanyain gimana putusannya, mau di KUA atau mau di rumah gitu. Pas abis diputusin nikahnya di KUA, terus setelah dia datang ke rumah tuh dia nanya juga, abis nangis ya gitu. Berarti kan sampai emang kelihatan ya gitu. Jadi ya gimana ya pasti sedih lah. Iya. Tapi ya gimana, ya udahlah ikhlas aja. Awalnya tuh pas pagi-pagi masih nangis itu tuh ya udah enggak ikhlas sama sekali gitu, yang udah dipersiapin banyak banget. Tapi akhirnya disemangatin sama banyak orang.
sama pasangan sendiri. Itu sih yang bikin ikhlas gitu, yang bikin semangat itu gitu. Apalagi mereka nyemangatin nggak apa-apa, yang penting setelahnya katanya gitu. Pasti ada hikmahnya juga dari balik semua ini. Nggak apa-apa, ikhlasin aja, anggap aja kita sedekah sama orang, sedekah ngasih baju ke semua orang, sedekah ngasih DP ke orang-orang juga. Anggap aja kita sedekah aja lah gitu. Lo juga sedekah berarti ya sama gue ya? Sedekah baju. Iya, sedekah baju, sedekah kayak ini ke orang-orang. Iya. Thanks loh, makasih banyak loh, koleksi bajunya jadi bertambah nih. Iya, semua orang juga bilang tuh bisa dipakai kondangan lagi ya, tapi nggak tahu nih kapan orang kondangannya. Tapi kan BTW lo udah nge-DP-in banyak vendor tuh, berarti mulai dari catering, dekor, foto kayak gitu. Nah itu kan sampai sekarang belum ada kabar kan si vendor-vendornya itu sebenarnya mau diundur tetap jadi atau ternyata emang gak ada gitu ya. Berarti tuh DP-nya angus atau gimana tuh? Kan ini sebenarnya bukan keinginan kita bersama gitu kan? Iya, kalau misalnya venue-nya awalnya itu dia mau nuntut, oh nggak bisa bu, kan yang nelfon tuh tante kan, oh nggak bisa bu, karena kita kan udah punya kontrak ya, tetap harus berjalan, nggak bisa dibatalkan gitu. Untuk venue-nya kayak gitu. Terus lah mbak, anak saya juga sedih loh. Bukan cuma saya aja, kita kan nggak pengen kayak gini, kita semua bukan kita yang pengen kayak gini, anak saya juga pengennya berlangsung kok seperti apa adanya, seperti persiapannya gitu. Terus akhirnya dia sampai bilang dia mau nuntut. Waktu itu kebetulan pas nge-DP-in itu bareng sama sepupu yang yang profesinya lawyer. Jadi waktu itu ya bukan salah kita dong, ini mau kayak gini. Jadi waktu itu pas dia bilang mau nuntut sih, dibilang oh ya udah nanti ngobrol aja ya sama anak saya yang lawyer. Terus dia langsung diem aja. Jiper dia. Ya udah, kalau misalnya itu sih kalau venue-nya itu kemungkinan, tapi dia sih masih nanya-nanya ya. Jadi mungkin dia masih berharap bakalan diundur atau gimana, tapi kayaknya enggak deh kalau misalnya itu juga udah dan nggak tahu kapan kan, masih nggak jelas. Iya karena ini emang belum jelas sih pandeminya. Ya semoga aja cepet deh dan semoga bisa berlangsung gitu acara resepsinya kalau kalian masih mau, karena gue tahu pasti mageran anaknya. Banget. Bener masih banyak banget. Cerita dong, ini kan udah beres akad nih, gimana nih rasanya? Rasanya gimana ya? Soalnya kan kita rumahnya deket banget nih, satu kecamatan, cuma beda desanya sebelahan doang. Oh gitu ya? Rasanya. Oh iya, gue baru tahu loh kalau ternyata kecamatannya sama. Masa sih? Iya, gue baru tahu kecamatannya tuh sama. Beneran? Iya, kecamatannya sama, desanya cuma sebelahan doang. Berarti pacar 5 langkah dong kalau kena dangdut. Emang, kan kayak lo. Udah, masa lalu masa dibahas. Berarti udah nggak ada rasa malu dong, udah biasa kali. Berarti udah berapa hari sih? Hari dari 28. Minggu ya, 28. 2 ya? Udah 9 3. Iya 2 ya? Iya. Nih selama 2 hari ini nih pengantin baru nih, apa rasanya nih? Gemes aja gue pengen nanya itu. Apaan ya? Kan kita juga udah sering banget ketemu kan, karena udah lama juga. Jadi kayaknya kalau misalnya malu sih enggak ya. Karena kita juga udah kenal lama, beda sama yang baru ketemu terus langsung nikah gitu. Mungkin ada yang malu-malu nanya malu gitu. Kalau masih
nggak begitu malu sih, ya udah biasa aja, nanya aja gitu. Kayak temen waktu SMA aja kali ya. Nyapanya waktu SMA malah diem-dieman ya, nggak tahu kali. Iya, malah nggak kenal, cuma tahu-tahu aja gimana sih, kayak kita dulu tahu sama orang, oh tahu dia kesini, cuma gitu doang kan. Udah sama aja. Berarti kalau diinget-inget nih banyak sukanya dong menjelang pernikahan ini, meskipun ya ada tragedi pahitnya lah ya. Iya. Banyak pasti lebih banyak sukanya daripada sukanya lah. Berarti nggak menjadikan pandemi itu suatu musibah yang bikin kalian akhirnya jadi drop banget gitu kan? Nggak kan berarti? Enggak sih. Jadi nyantai aja ya. Gue tahu kalau lu orangnya nyantai banget. Parah. Iya. Nggak sampai lebay banget gitu. Iya, nggak sampai nangis bombay gitu. Oh ya udah, ikhlasin aja, oh ya udah gitu, selesai. Ini tips untuk orang-orang nih yang emang mungkin mereka juga merencanakan sebuah pernikahan gitu. Itu kan pernikahan kan sebenarnya acara yang sangat sakral gitu kan. Tips untuk mereka yang emang akan menikah di tengah-tengah pandemi ini, kan lu sudah mengalaminya nih, udah lewat. Tipsnya dong buat mereka di luar sana, buat teman-teman kita di luar sana, kayak gimana harusnya gitu. Buat lo maksudnya? Enggak buat orang, buat yang lain. Gue nggak mungkin menikah di tengah pandemi seperti ini. Ya siapa tahu ada yang mau langsung ngalamin. Amin. Udah cepetan triknya ini buat teman-teman di luar sana deh, bukan buat gue. Apa ya, sebenarnya sih tergantung kondisinya juga ya. Tadinya kan kayak contohnya nih di rumah gue ini udah nggak boleh ada pengajian ibu-ibu. Jadi ya udah kita ngebagiin aja nasi box setelah akad nikah udah beres tuh. Mama tuh begitu pulang ke rumah langsung ngebagi-bagiin nasi box, ada tulisannya gitu. The wedding mohon of doa gitu. Bapak Ibu telah dilaksanakan akad nikah putra-putri kami, kayak gitulah pokoknya. Jadi semua orang tahu aja gitu. Nah beda lagi kalau misalnya di rumah suami itu malam-malamnya setelah akad itu ada pengajian bapak-bapak. Sama juga, cuma itu kan tetap aja ngumpul-ngumpul kan. Jadi sebenarnya sih persiapannya tergantung orangnya aja sih. Ada lagi yang tetap pakai gedungnya, jadi biar gak sia-sia gitu. Tetap pakai gedungnya, tetap pakai WO-nya, tetap pakai dekor. Halo? Oh ini kayaknya putus lagi nih sambungannya. Oke, baik. Kita sambungan lagi aja ya. Jangan menyerah nih. Soalnya emang sinyalnya di sana katanya lagi mati lampu, jadi sedikit terganggu nih. Oke, kita sambungkan lagi aja. Putus lagi tuh tadi ya? Iya. Ya udah, lanjut dong. Nah iya, ada juga kan yang tetap pakai semuanya kecuali cateringnya. Tapi yang berlangsung itu cuma akad dan cuma keluarga inti aja. Itu mungkin buat yang masih pengen ya udahlah biar nggak sia-sia gitu. Tapi tetap acaranya tetap berlangsung, tetap difoto gitu, dan tetap nggak di rumah gitu. Kalaupun misalnya rumahnya mengizinkan, ya boleh aja berlangsungkan aja di rumah, tetap di dekor. Jadi sebenarnya tergantung dia ada di mana sih. Gitu. Nggak harus dia ada di red zone atau enggak. Jadi tergantung aja posisinya dia ada di mana. Kayak kemarin ada di Cianjur juga yang ya udahlah kita di rumah aja gitu. Kayak yang rencana waktu gue pengen di rumah tetap di dekor, tetap segala macam, tetap kayak lamaran gitulah, tapi di rumah. Ternyata begitu mau mulai, bukan mau mulai sih,
sebelumnya kan pasti ada acara pengajian kan. Nah pas acara pengajian itu didatengin ternyata sama polisi. Nggak boleh ada rame-ramean kayak gini, ini dapat izin dari siapa? Padahal katanya udah minta izin ke polisi, tapi emang nggak dapat suratnya. Kita cuma orang yang hajatnya cuma bilang, saya pengen ngadain hajat, boleh gak ini saya minta suratnya, tapi sama polisi emang nggak dikasih suratnya, cuma dikasih ya udah ibu silahkan kalau mau melangsungkan pernikahan di rumah. Saya ngasih izin tapi saya nggak ngasih suratnya kayak gitu. Tapi ternyata kan tetap aja didatengin. Jadi sebenarnya tergantung sih gitu. Kalau di rumah gue kan udah dilarang nih, sama Pak RT aja udah dilarang gitu, apalagi sama polisi kan. Kalau misalnya yang masih bisa gitu, ya udah setidaknya kan masih acaranya masih hikmat gitu. Kalau misalnya di rumah kan masih terasa lah gitu suasananya. Itu aja sih sebenarnya. Terus jangan terlalu banyak dipikirin, jangan kayak gue kelamaan ngambil keputusannya. Ya udah kalau misalnya ya udah nih ada pandemi kayak gini, ya udah aja, udah di sini udah selesai gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya yang bingung, tapi kalau misalnya yang masih lama nih, misalnya masih sebulan lagi kayak Mei, itu kan banyak banget tuh yang mau nikah Mei atau abis lebaran seminggu 2 minggunya. Mungkin agak ditunggu dulu. Kalau misalnya masih pengen mikir panjang dulu, bisa aja sih ditunggu dulu. Kalau misalnya udah 3 minggu atau 2 minggu sebelumnya baru harus cepat ambil keputusan. Tapi dari sekarang harus ngasih opsi 2 juga gitu. Banyak sih yang udah kayak gitu, yang nikahnya Mei dan dari sekarang tuh udah ngasih 2 opsi gitu. Opsi pertama ya tetap berlangsung sesuai rencana, opsi kedua ya itu dia pikirin lagi mau di mana, mau kayak gimana gitu. Kalau misalnya pandemi ini masih gila gitu aja sih sebenarnya. Berarti harus ada plan A dan plan B ya? Iya betul, di zaman yang seperti ini. Iya gitu. Emang bener-bener nggak bisa diprediksi sih, parah. Tiba-tiba harus. Iya makanya. Aduh, nggak sesuai ini ya, nggak sesuai apa yang kita pengen banget gitu kan. Tapi kan akhirnya banyak juga hikmah yang bagus gitu yang bisa kita ambil, ya nggak? Iya betul banget. Nggak perlu berdiri lama salam-salaman sampai kaki gempor, ya nggak sih? Iya banget. Bener itu. Pulang akad langsung tipes lu. Ya udah nggak ada capek gitu. Kalau misalnya masih ada saudara ke rumah, ya udah kita masih santai-santai juga gitu. Simple banget lah yang pasti ya. Iya simple banget. Yang pasti bisa sih bobo siang. Yang pasti sih saya terima nikahnya gitu, Arshita. Iya sih. Udah sah aja kan, mantap gitu loh. Ya udah, ada yang mau dibagiin lagi nggak nih buat teman-teman semuanya tentang proses pernikahan lo? Iya apa ya? Bingung sih sebenarnya. Iya, masih mikirin ini sih ya, masih mikirin suami gue nanti sore makan apa ya gitu. Udah mulai masak-masak buat suami dong ya? Kenapa? Udah mulai masak-masak buat suami. Kan dulu masak-masak buat si ade, buat mama, sekarang buat suami. Ada rasa beda nggak sih? Apa sama aja? Sebenarnya dari dulu tuh sering sih masak ya? Kalau misalnya dia pengen ke rumah gitu. Ini aku bikin ayam gitu misalnya. Gue mau sambal gandaria dong please. Gitu. Kenapa? Gue mau sambal gandaria. Kangen banget sama sambal. Udah nggak musim. Kalau si mama sendiri nih, orang tua lu sendiri gimana tuh perasaannya? Lu nanya nggak sih, mah perasaan mama gimana nih lihat aku nikah di tengah pandemi kayak gini? Lu pernah nanya kayak gitu nggak sih? Atau biasa aja? Enggak sih, nggak pernah nanya, cuma pernah dengar aja mama pernah bilang pas gue nangis di kamar tuh sebelumnya
Mama tuh pernah bilang kasihan aja sama kakak gitu katanya. Pernah dengar gitu doang sih, kan nyokap gue sama juga gitu, mellow. Iya. Jadi ya gitulah pokoknya. Iya sih, tapi kan sekarang mah si mama juga udah lega ya lihat lu sama AA. AA. Tapi keluarga di rumah sehat sih semuanya. Alhamdulillah sehat, cuma ditanya-tanya aja karena dari red zone adik sama sama suami. Adek jadi ODP gak tuh adek? Cuma kan ya cuma ditanya-tanya aja sih kapan kesininya, udah berapa lama, dari mana gitu, usianya, nomor telepon, cuma kayak gitu aja sih. Berarti kan sekarang kampusnya diliburin ya? Iya, sebulan sampai pertengahan April. Oke deh, berarti itu aja tuh yang mau dibagi di ruang cerita ya? Iya. Oke, nanti jangan lupa didengerin ya. Oh iya, kedepannya lu rencananya mau kayak gimana tuh sama suami lu? Apakah lu mau pindah dari tempat asal lu yang sekarang, atau emang mau menetap di kota kelahiran, atau gimana tuh? Kalau sekarang sih kan kayak gini masih pandemi sih. Tapi emang dari awal rencananya emang untuk beberapa bulan di sini dulu, kota kelahiran dulu. Menata hidup dulu lah. Asik. Menyesuaikan diri dulu gitu. Kalau misalnya untuk bulan-bulan kedepannya sih rencananya mau ikut suami kerja. Cuma ya belum tahu sih gimananya. Cuma emang udah banyak banget rencananya tuh. Semoga rencananya terpenuhi satu-satu ya. Oke deh sih. Mungkin iya gitu aja berarti ya yang mau di sharing sama kita. Ya gue dan mungkin mendoakan lu supaya cepat punya omongan. Biar gue jadi anti. Ya cepet dapat momongan, terus semua apa yang lo harapkan sama suami lo ke depannya semoga bisa tercapai segalanya dan sesuai dengan rencana lu, nggak seperti sekarang. Cuma ya tetap bakalan ada hikmah sih dari semuanya juga. Jangan lupa salam buat orang tua, buat mama sama buat adik, oke? Salam juga buat suami. Salam balik juga buat teteh, buat mama, bapak, sama buat si Naneng. Oke deh, thank you Arsy udah mau berbagi ceritanya di ruang cerita. See you ya, kangen banget sih padahal. Iya. Iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, masih kangen banget sih sama Arsy, asli. Karena terakhir ketemu itu kapan ya? Terakhir ketemu 2019 kalau nggak salah, akhir dari 2019. Iya benar-benar 2019. By the way, saya sama Arsy itu udah jadi sahabat deket banget nih dari semenjak masuk SMA. Mungkin karena ada beberapa hal yang ternyata kita tuh suka gitu, sama-sama suka gitu ya kan, yang akhirnya bikin kita sedekat sekarang gitu. Sampai sekarang kita masih kontekan, alhamdulillah. Kalau misalkan saya ke luar kota, ke tempatnya Arsy, pasti kita bakal ketemu sih, selalu menyempatkan diri untuk ketemu sama teman-teman SMA. Teman-teman ruang cerita juga pastilah, saya yakin pasti punya teman dekat seperti Arsy dan juga saya gitu, sedekat itu. Jadi kalaupun ngobrol juga gimana ya, emang udah dari dulu tuh kita gue elu gitu. Meskipun di sekolah SMA saya dulu tuh sebenarnya nggak boleh pakai gue elu, jadi harus aku kamu, dan emang kultur di sana itu nggak ada tuh yang namanya gue elu mana ya. Ya gitulah pokoknya. Oke, balik lagi ke obrolan kita nih. Jadi Arsy tuh sempet tadi kasih tips and trick ya buat kamu mungkin yang sudah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat, tapi ya
sedikit terhambat mungkin dengan adanya pandemi 19 ini. Don't worry, pokoknya insya Allah pasti segalanya dimudahkan, dilancarkan sama Allah. Apalagi kan pernikahan gitu ya. Pernikahan itu kan sebuah ibadah. Inti dari tipsnya itu adalah kamu mesti ikhlas dulu nih yang pertama dengan kondisi saat ini. Menerima kondisi yang emang situasinya tuh seperti ini gitu sekarang. Nah, setelah kamu ikhlas, cepet deh tuh ambil keputusan baiknya mau kayak gimana sama calon pasangan. Terus jangan lupa juga untuk diskusi sama keluarga kamu dan juga keluarga pasangan kamu. Jangan lupa juga dari sekarang nih kamu harus punya plan A dan plan B untuk kelancaran acara pernikahan kamu, biar kalaupun pahitnya dalam tanda kutip ada sesuatu terjadi, ya kamu udah punya rencana selanjutnya gitu yang pasti udah matang juga dari plan sebelumnya. Itu dia cerita bahagia pada malam hari ini dan semoga juga sedikit membantu untuk kamu-kamu yang akan menggelar pernikahan dalam waktu dekat. Selamat ya. Kita doakan Arsy juga suaminya bahagia selalu dunia dan akhirat pastinya. Dan gak lupa juga kita doakan kamu-kamu semua nih, teman-teman ruang cerita yang akan menikah di tengah pandemi 19 ini agar semuanya lancar. Amin. Jangan takut, jangan panik karena badai ini pasti berlalu. Oke. Sedikit informasi nih untuk teman-teman semua, khususnya warga Bogor yang pastinya dengerin ruang cerita. Bogor Rise Against Corona atau disingkat jadi BORAK akan mengadakan beberapa acara dan menggalang dana untuk membantu masyarakat Bogor dalam menangani pandemi 19 dengan upaya pencegahan serta merta membantu dalam ketahanan pangan setiap wilayah. BORAK ini nih di dalamnya itu semua yang ada di dalamnya adalah semua lapisan masyarakat Bogor yang memang peduli dan siap membantu melawan ataupun menangani pandemi 19. Acara yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini adalah konser karantina Bogor dan juga lelang karya karantina. Nah, kalau konser karantina ini ada 66 band lokal Bogor yang akan show via live Instagram. Sudah berlangsung dari 2 hari yang lalu, dari tanggal 2 April sampai dengan 12 April mendatang. Berarti masih bisa kita lihat show-nya 66 band itu ya. Kelewat 2 hari lah. Nah, gak hanya bisa menikmati musiknya aja, kamu juga bisa sekaligus beramal pastinya. Nah, untuk beramal, kamu bisa langsung transfer aja ke rekening Mandiri atas nama R. Rifki, pakai Ki, Rifkinya, Danwi Putra di 133 00 11 53 54 57 atau rekening BCA atas nama R. Rifki, pakai Ki, Danwi Putra 0953 831 594. Diulangi lagi ya. Boleh langsung aja transfer ke rekening Mandiri atas nama R. Rifki Q Ki Danwi Putra di 133 00 11 53 54 57 atau BCA atas nama R. Rifki Danwi Putra 0953 831 594. Sertakan angka 1 pada digit terakhir nominal yang akan kamu transfer ya. Nah, yang kedua ada lelang karya karantina dengan kriteria yang pertama tema karya bebas atau tema karya bebas tidak mengandung sara politik dan lain-lain. Kedua ada medium digital atau manual. Ukuran karya A3 minimal A4 with frame, lampirkan judul dan deskripsi karya. Dan yang terakhir informasinya adalah batas akhir untuk lelang karya karantina adalah tanggal 7 April 2020 hari Selasa. Oke. Nah, hasil lelang karya ini akan didonasikan 100% untuk apa? Untuk ya tadi menggalang dana untuk membantu dalam ketahanan pangan setiap wilayah. Oke. Kalau misalnya masih belum jelas juga nih informasinya, boleh kamu langsung tanya-tanya aja, bisa DM melalui Instagram di @borak.19. Jangan lupa follow juga @borak pakai C boraj _19 atau melalui WhatsApp di 0857 7637 2537. Oke? Semoga info ini bermanfaat untuk kita semua.
Oh iya, jangan lupa follow Instagram yang tadi ya, borak @borak.19, boraj.19 untuk informasi yang lebih detail perihal jadwal konser karantina Bogor atau yang lainnya. Sekecil apapun kebaikan kamu, kebaikan kita akan bernilai besar di sisinya. So, ayo saling bantu sesama. Sisihkan sebagian rezeki kita, karena di setiap rezeki kita yang Allah beri pun ada hak orang lain yang membutuhkan. Semangat terus untuk garda terdepan kita saat ini, tim medis, tentara, polisi, pejuang jalanan, para jurnalis, para relawan. Jaga terus kesehatannya, tetap berpikir positif, selalu berdoa agar pandemi ini lekas berakhir. Amin ya Allah, amin banget. Sebelum Ramadan deh kalau bisa. Ambil semua hikmah positif dari setiap kejadian yang menimpa kita. Stay chill, don't panic, jangan termakan hoax, stay safe. Buat kamu, siapapun kamu di sana, yang tentunya dengerin ruang cerita, jangan lupa sikat gigi, wudhu, sholat isya, berdoa bagi umat muslim, matikan lampu tidur dan tarik selimutmu. Semoga tidurmu nyenyak. See you. I saw you
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di ruang cerita. Siapkan sebuah ruang dalam hati dan pikiran untuk kita bisa saling merasa. Karena sedikit ruang bisa membuatmu tenang. Hai, ini adalah kali pertama saya membuat sebuah podcast. Saya mencoba untuk menantang diri saya untuk bisa bercerita, bersuara, dan mungkin sedikit mengajak teman-teman untuk akhirnya bisa sharing perihal kehidupan atau apapun yang mungkin kita sukai. Karena ini adalah podcast pertama saya, jadi ya saya akan bercerita sedikit tentang saya dan kehidupan saya selama kurang lebih 25 tahun menumpang hidup di dunia ini. Berat juga ya rasanya menyebut kata dunia, gak tau kenapa deh. Oke, baik, nama saya Jia Mulyati. Banyak orang memanggil saya Jia atau Ajeng. Saya adalah wanita penuh dengan kebingungan. Ya, saya adalah wanita yang berprofesi sebagai freelancer fotografi. Ya, sebenarnya sih gak hanya menekuni dunia fotografi aja. Saya juga terjun di dunia make up ataupun voice over. Ya, pokoknya selama kerjaan itu bisa saya lakukan dan sebuah hal yang asik, udah pasti saya sikat. Maklum lah ya, kebutuhan yang lumayan jadi sebuah alasan akhirnya. Bicara perihal kebutuhan, setiap manusia saya yakin gak akan pernah ada yang bisa lepas dari yang satu ini. Bahkan saya selalu merasa bingung. Iya, bingung karena banyak banget kebutuhan yang harus terpenuhi. Bingung, lalu selanjutnya bingung lagi. Bukan hanya bingung akan kebutuhan, tapi kehidupan juga. Banyak yang saya pertanyakan di dalam diri, ini dan juga itu. Beberapa mungkin ya sudah terjawab, sebagian lagi saya rasa belum. Kebingungannya itu ya nggak pasti, karena kan nggak terukur nominal, ya saking banyaknya sih kayaknya. Oke, ketika saya mulai merasa bingung, pikiran saya selalu berjalan dengan random lah. Entah itu mikirin kematian lah, mikirin pernikahan atau jodoh lah, mikirin apa kedua orang tua saya nanti bisa bahagia lah, setelah saya mati nanti seperti apa saya orang yang berguna, atau ini nih, satu pertanyaan yang sering banget mampir. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Apa itu sesuatu yang bermanfaat atau malah sebaliknya gitu? Kalian pernah juga gak sih ngalamin hal yang sama seperti saya, kebingungan sama pertanyaan ini? Pikiran-pikiran ini sih mulai berdatangan ketika saya sudah lulus kuliah dan bekerja. Bahkan ya pikiran ini tuh bisa lebih parah terkadang jika rasa bingung saya makin besar. Toksik sih yang pasti. Ya itu dia. Berkali-kali saya coba untuk membuang atau menghilangkan rasa bingung dan pikiran-pikiran aneh itu. Tapi ya tetap gak bisa. Bingung itu tetap aja ada. Apalagi di saat malam kayak gini. Beberapa orang menjadi tempat mengadu saya. Panjang kali lebar saya coba jelaskan tentang kebingungan saya ini. Tapi ya yang bisa menjawab pada akhirnya cuma diri kita sendiri sebenarnya. Suatu malam saya coba menghela nafas dan mencoba untuk mengajak ngobrol diri saya sendiri. Saya mencoba untuk memahami lebih dalam diri ini. Ya, saya coba untuk lebih dekat lagi dengan apa yang sebenarnya membuat resah, rasa bingung yang ada di dalam diri ini. Asik.
Itu yang saya temukan dan yang saya rasa. Memang banyak yang mengatakan kalau berdamai dengan diri sendiri itu mengasyikkan. And it's true banget. I can feel it too. So, akhirnya saya pun berpikir untuk mengatakan bahwa bingung itu sebuah hal yang gak terlalu harus ditakuti gitu. Bingung itu perlu sebenarnya. Ya tapi, jangan sampai tenggelam dalam kebingungan yang lebay. Kenapa saya katakan perlu? Karena sejatinya ketika manusia merasa bingung, pasti otak dan hati kita itu refleks berpikir harus gimana ya? Lalu akhirnya kan mencari solusi dari kebingungannya itu. Dan jika kita justru nggak pernah ngerasa bingung, dalam artian ya all is fine terus gitu, itu tuh yang patut dipertanyakan. Ya sebenarnya manusia atau ya pikir sendiri aja deh. So, jangan selalu berpikiran negatif sama orang yang selalu dalam tanda kutip bingung. Karena sejatinya mungkin ya mereka ini sedang berpikir, mungkin mereka sedang mencari jalan keluar atas apa yang mereka bingungkan itu. Ya ampun, beberapa menit ya aku berceloteh, saya berceloteh. Cukup random ya perkenalan pertama kita kali ini. Oke, semoga podcast selanjutnya gak bikin kalian untuk berhenti dengerin celotehan ruang cerita yang random ini. Semoga. Buat kamu, siapapun kamu di sana yang tentunya dengerin ruang cerita, jangan lupa sikat gigi, wudu, sholat isya, berdoa bagi yang muslim, matikan lampu kamar tidur, dan tarik selimutmu. Semoga tidur menyenyak. See you.